Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang program linier. Manfaat kita belajar program linier ini sangat banyak sekali, terutama dalam bidang ekonomi bisnis. Dia akan sangat bermanfaat, contohnya untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Nah, sebelum memasuki materi program linier, kita harus memahami dulu dasarnya, yaitu mengenai persamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan linier dua variabel. Pertama, kita memasuki persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel. Persamaan sendiri artinya adalah adanya tanda sama dengan. Sedangkan linier artinya dari variabel-variabelnya berderajat 1 atau pangkatnya 1. Dua variabel sudah jelas ya, bahwa dia mempunyai dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi persamaan linier dua variabel contohnya seperti ini. Dia suatu persamaan yang mempunyai dua variabel dan ditandai dengan tanda sama dengan. Contohnya X dikurangi 2Y sama dengan 2, 3X ditambah Y sama dengan 6, X dikurangi 4Y sama dengan 8, dan seterusnya. Langkah-langkah menentukan penyelesaian persamaan linier dua variabel. Yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, dari dua titik potong tersebut, kita hubungkan menjadi suatu garis lurus dalam sumbu koordinat. Langsung saja memasuki contoh soal. Yang pertama, gambarkan himpunan penyelesaian dari persamaan X dikurangi 2Y sama dengan 2. Yang pertama, kita mencari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X itu artinya titik di mana dia berada di sepanjang sumbu X. Jika dia berada di sumbu X, otomatis Y-nya sama dengan 0. Masih ingat kan, ini garis bilangan ya? Yang tidur ini adalah sumbu X, yang tegak ini adalah sumbu Y. Titik potong sumbu X berarti Y-nya disama dengankan 0. Lalu nilai Y ini kita masukkan ke dalam persamaan. X dikurangi 2Y sama dengan 2. Karena Y-nya sama dengan 0, berarti X dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 2. Sehingga X sama dengan 2. Jadi, titik potong sumbu X adalah X-nya 2 dan Y-nya 0. Ditulis 2,0. Ingat ya, menulis ini jangan sampai terbalik. Ini adalah X, Y, jadi 2,0. Sekarang kita mencari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y artinya suatu titik yang dia berada di sumbu Y. Otomatis nilai X-nya sama dengan 0. Jadi jika X-nya sama dengan 0, maka X dikurangi 2Y sama dengan 2. X-nya sama dengan 0. 0 dikurangi 2Y sama dengan 2. Minus 2Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 dibagi min 2 adalah min 1. Sehingga titik potongnya adalah 0,-1. Kemudian, kita sudah menemukan titik potong sumbu X, kita sudah menemukan titik potong sumbu Y. Kita cari titiknya di sebuah sumbu koordinat. 2,0 itu di mana? 2,0 itu X-nya 2, Y-nya 0. Berarti X-nya 2, Y-nya 0. Di sini ya. Kemudian, titik potong sumbu Y. 0,-1. X-nya 0, Y-nya min 1. X-nya 0, Y-nya minus 1. Berarti di sebelah sini. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Kemudian dari dua titik potong ini kita hubungkan menjadi suatu garis lurus. Nah, garis ini kita namakan
X dikurangi 2Y sama dengan 2. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ya ini jawabannya. Jadi sepanjang garis ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan X dikurangi 2Y sama dengan 2. Kemudian contoh lagi. Gambarkan himpunan penyelesaian dari persamaan 3X ditambah Y sama dengan 3. Yang pertama, seperti contoh yang tadi, kita cari dulu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X berarti suatu titik yang dia menempel atau berada tepat di sumbu X. Berarti otomatis Y-nya sama dengan 0. Maaf, ini kelupaan belum nulis ya, ini 0. Jadi Y-nya sama dengan 0. Terus kita masukkan ke dalam persamaan. 3X ditambah Y sama dengan 3. 3X ditambah Y-nya tadi 0 ya. 3X ditambah 0 sama dengan 3. 3X sama dengan 3, X sama dengan 1. Sehingga titik potongnya adalah X, Y, 1,0. Kemudian titik potong sumbu Y. Jadi X-nya disama dengankan 0. 3X ditambah Y sama dengan 3. 3 dikali 0 ditambah Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Sehingga titik potong sumbu Y adalah X, Y 0,3. Kemudian 1,0 dan 0,3 kita gambar di sumbu koordinat. 1,0 di mana? X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0, berarti di sebelah sini ya. Kemudian 0,3 di mana? X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 0, Y-nya 3, berarti di sebelah sini. Lalu kita hubungkan menjadi satu garis lurus. Dan kita beri keterangan yaitu persamaannya 3X ditambah Y sama dengan 3. Kemudian bagaimana jika soalnya seperti ini? Gambarkan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah Y sama dengan 6 dan X ditambah Y sama dengan 4. Nah, apa bedanya persamaan dengan sistem persamaan? Jika persamaan itu berarti dia hanya terdiri dari satu persamaan saja. Namun apabila sistem persamaan berarti dia memiliki lebih dari satu persamaan. Jadi sistem persamaan itu bisa 2 persamaan, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Ini kebetulan ada 2 persamaan. Makanya dia disebut dengan sistem persamaan. Caranya sama. Yang pertama kita cari dulu salah satu persamaan. 2X ditambah Y sama dengan 6. Kita cari dulu titik potongnya sumbu X, titik potong sumbu Y. Nah, dari titik potong sumbu X ditemukan hasilnya adalah 3,0. Sedangkan titik potong sumbu Y ditemukan hasilnya adalah 0,6. Lalu, jika kita sudah terbiasa untuk mencari titik potong ini, maka tidak perlu kita tulis seperti ini. Cukup kita tulis ke dalam tabel seperti ini untuk mempersingkat waktu dan memudahkan juga. Jadi jika sudah terbiasa mengerjakan soal, maka akan mudah jika menuliskannya ke dalam tabel seperti ini. Jadi untuk tipot sumbu X ditemukan hasilnya 3,0. Kita tulis di sini 3,0. Sedangkan tipot sumbu Y adalah 0,6. Kita tulis 0,6. Nah, ini ada cara cepatnya juga, seperti ini ya. Untuk tipot sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Caranya, kita tutup Y-nya ini. Kita tutup dengan satu jari, sehingga kita membacanya 2X sama dengan 6. Jadi X-nya sama dengan 3, langsung ketemu ya. X-nya sama dengan 3. Sedangkan untuk tipot sumbu Y, berarti kan X-nya yang disama dengan 0. Maka 2X ini berarti kan 2 kali 0, pasti hasilnya 0. Berarti ini kita tutup. Gantian ya, tadi yang ditutup Y-nya, sekarang yang ditutup X-nya.
Berarti kita membacanya tinggal Y sama dengan 6. Jadi ditemukan 0,6. Jadi seperti itu cara cepatnya. 3,0 dan 0,6 kita tulis ke dalam tabel. Kemudian untuk persamaan satunya, X ditambah Y sama dengan 4. Untuk tipe sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Kita tutup yang Y, berarti X sama dengan 4. Langsung ketemu. Sedangkan tipe sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kita tutup yang X, sehingga ditemukan Y sama dengan 4. Jadi 0,4 kita tulis ke dalam tabel. 4,0 dan 0,4. Selanjutnya apa? Kita gambar ke dalam sumbu koordinat. 3,0 di sebelah mana? 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. Di sini ya. X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian 0,6. 0,6 berarti X-nya 0, Y-nya 6. Di sebelah sini ya. 3,0 dan 0,6 kita hubungkan menjadi suatu garis lurus. Kita kasih keterangan 2X ditambah Y sama dengan 6. Ingat ya, jika soalnya tentang sistem persamaan, maka kalian jangan bingung dan jangan keliru antar dua persamaan tersebut. Harus benar-benar kita beri keterangan mana yang garis ini, mana yang garis ini. Kemudian garis yang kedua, persamaan yang kedua yaitu X plus Y sama dengan 4. 4,0 dan 0,4. 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0 di sini ya. Sedangkan 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4. Y-nya 4 di sini. Lalu kita hubungkan menjadi satu garis lurus, kita beri keterangan yaitu X ditambah Y sama dengan 4. Jadi garis yang biru ini adalah 2X plus Y sama dengan 6, sedangkan garis yang merah adalah X ditambah Y sama dengan 4. Nah, kemudian bagaimana hasilnya? Hasil himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini setelah kita gambar menjadi dua garis, maka persamaannya adalah maka himpunan penyelesaiannya adalah titik potong antar dua garis ini, yaitu titik P. Misalkan kita namakan dengan titik P. Bagaimana menentukan titik P? Yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi. Eliminasi berarti kita menghilangkan, sedangkan substitusi berarti kita menggantikan. Jadi dari dua persamaan ini kita tulis, lalu kita ingin menghilangkan yang apa? Misalkan ini sudah sama-sama Y, berarti saya menghilangkan yang Y. Berarti tinggal dikurangi. 2X dikurangi X berarti tinggal X, Y dikurangi Y kan 0. 6 dikurangi 4, 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Sedangkan substitusi berarti kita menggantikan salah satu dari persamaan pertama atau persamaan kedua. Kita masukkan nilai X sama dengan 2 ini. Misalkan saja menggunakan persamaan yang kedua. X ditambah Y sama dengan 4. X-nya kita masukkan 2, berarti 2 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dikurangi 2, Y sama dengan 2. Berarti titik P itu adalah 2,2. Nah, kita sudah melewati persamaan linear dua variabel. Kemudian kita memasuki pertidaksamaan linear dua variabel. Namanya saja pertidaksamaan ya. Berarti dia ditandai dengan tanda kurang dari atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Linear dua variabel, berarti seperti tadi ya, dia berpangkat 1 dan dia memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Langkah-langkah menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, ubahlah pertidaksamaan menjadi persamaan dahulu.
supaya bisa mendapatkan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Yang kedua, gambar grafik persamaan ke dalam sumbu koordinat. Dan yang terakhir, arsirlah daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Jadi, daerah yang bersih dari arsiran adalah himpunan penyelesaian. Jadi, caranya mirip dengan persamaan linier dua variabel, hanya bedanya di sini ada teknik mengarsir. Teknik mengarsir. Nah, ini adalah perjanjian kita. Perjanjian kita di awal adalah daerah yang diarsir bukan himpunan penyelesaian. Sedangkan daerah yang bersih dari arsiran adalah himpunan penyelesaian. Tolong yang ini diingat-ingat ya. Yang bukan himpunan penyelesaian adalah yang diarsir. Sedangkan yang bersih adalah himpunan penyelesaian. Langsung saja kita memasuki contoh soal. Yang pertama, gambarkan himpunan penyelesaian dari X dikurangi 2Y kurang dari sama dengan 12. Jawab. Pertama, kita ubah dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan, yaitu X dikurangi 2Y sama dengan 12. Tinggal mengubah tanda kurang dari sama dengan menjadi tanda sama dengan. Lalu seperti biasa, kita hitung tipot sumbu X dan tipot sumbu Y. Diperoleh tipot sumbu X-nya adalah 12,0, tipot sumbu Y adalah 0,-6. Lalu kita gambar. Di mana letak 12,0? Berarti X-nya 12 ya. Di sini X-nya 12. Sedangkan yang ini 0,-6, berarti kita tidak usah menghiraukan yang 0 supaya tidak bingung. 0,-6 berarti Y-nya -6. Berarti di sini ya, Y-nya -6. Lalu kita tarik menjadi suatu garis lurus. Nah, ini langkah yang membedakan dari persamaan. Kita cek. Pandang titik pusat koordinat yaitu 0,0. Lalu masukkan ke pertidaksamaan. Jadi kita menggunakan acuan titik pusat yaitu 0,0. Di mana letak 0,0? Di sini ya. 0,0. Lalu kita cek. 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0 kan? Kita masukkan ke pertidaksamaan ini. X dikurangi 2Y kurang dari sama dengan 12. X-nya 0 dikurangi 2, Y-nya juga 0. Kurang dari sama dengan 12. 0 dikurangi 0 kan pasti hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Nah, pernyataan ini 0 kurang dari sama dengan 12. Apakah benar? Tentu saja benar kan? 0 kan kurang dari 12. Berarti benar. Kalau benar berarti 0,0 tadi termasuk himpunan penyelesaian dari ini. Termasuk himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Berarti 0,0 tadi perjanjian kita apa? Yang bersih adalah himpunan penyelesaian. Berarti 0,0 di sini harus bersih dari arsiran. Berarti yang diarsir sebelah mana? Pasti sebelah luarnya. Ya. Yang dalam ini tidak kita arsir karena 0,0 himpunan penyelesaian. Jadi yang kita arsir adalah yang luar. Jadi himpunan ini, himpunan di luar garis merah ini, yang saya arsir ini bukan daerah penyelesaian. Berarti HP-nya yang mana? HP-nya yang sebelah sini. Kemudian lanjut contoh soal yang kedua. Gambarkan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan berarti ada dua pertidaksamaan di sini. Seperti biasa, kita ubah dulu menjadi persamaan. X plus Y sama dengan 3 dan 2X plus 5Y sama dengan 10. Kemudian kita cari titik potongnya sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita gambar ke sumbu koordinat 0,3. 3,0 di mana? Di sini ya.
0,3 di mana? Di sini. Kita tarik menjadi garis lurus, seret. Kita beri keterangan, garis yang berwarna hijau ini adalah X plus Y sama dengan 3. Kemudian kita kerjakan yang satunya. 5,0, di mana letak 5,0? Di sini ya. Kemudian 0,2, di mana letak 0,2? Di sini. Kemudian kita tarik garis lurus, kita beri keterangan yaitu 2x plus 5y sama dengan 10. Nah, kemudian kita kerjakan satu persatu. Gunakan 0,0 lalu masukkan ke pertidaksamaan. Yang pertama, kita pandang garis x plus y sama dengan 3 dahulu. X plus y sama dengan 3 berarti yang mana? Yang warna hijau. Yang warna hijau, kita kerjakan yang warna hijau dulu. Berarti kita tidak usah menghiraukan yang coklat dahulu. Pandang yang hijau saja. Kita masukkan 0,0 berarti x-nya 0, y-nya 0. Lebih dari sama dengan 3. Apakah 0 lebih dari sama dengan 3 itu betul? 0 lebih dari 3. Tentu salah kan? Nah, berarti 0,0 bukan himpunan penyelesaian. Bukan. Berarti 0,0 di sini bukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan yang berwarna hijau. Otomatis titik pusat 0,0 ini kita beri arsiran, yaitu seperti ini. Seret. Kita arsir ke dalam garis X plus Y sama dengan 3. Berarti daerah yang berbatas hijau ini daerah yang saya arsir ini, dia bukan HP untuk X plus Y sama dengan 3. Lalu kita lihat pertidaksamaan satunya, yaitu 2x plus 5y kurang dari sama dengan 10. Berarti kita lihat sekarang gantian kita lihat garis yang coklat. 2x plus 5y sama dengan 10. Jangan hiraukan garis yang hijau. Lalu kita cek, masukkan titik 0,0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 10 itu benar? Jawabannya adalah pasti benar. Jadi 0,0 termasuk himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini. Nah, 0,0 termasuk HP, berarti 0,0 tidak boleh terkena arsiran untuk yang grafik yang berwarna coklat. Berarti kita mengarsirnya di luar supaya 0,0 ini tidak terkena arsiran. Jadi kita arsir yang di sebelah luar ya. Nah, kesimpulannya himpunan penyelesaiannya yang mana? Yaitu yang bersih dari arsiran, yang tidak terkena arsiran sama sekali, yaitu daerah ini ya. Ini jika kita panjangkan kan panjang sekali. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu daerah ini, yang segitiga ini ya. Nah, yang terkena arsiran ini bukan daerah penyelesaian. Seperti itu. Lanjut nomor 3. Gambarkan HP dari pertidaksamaan. 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20, x kurang dari sama dengan 3, y kurang dari sama dengan 4. Seperti biasa, ini kita ganti ubah menjadi persamaan dahulu. Lalu kita cari titik potongnya. 4,0 dan 0,5 berarti di sini 4,0, di sini 0,5. Untuk x kurang dari sama dengan 3, berarti kan kita ubah menjadi persamaan. Berarti x sama dengan 3, tinggal kita memberi garis lurus saja di x. X sama dengan 3, berarti di sini ya. Kita tarik garis lurus, rep. Kemudian y kurang dari sama dengan 4, berarti kita ubah ke persamaan. Y sama dengan 4, berarti di sumbu y. Y sama dengan 4, berarti di sini kita tarik garis lurus, rep. Nah, kita sudah punya 3 garis. Lalu kita cek satu persatu menggunakan 0,0. 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20. Apakah benar 0 lebih dari sama dengan 20? Tentu salah. Jadi 0,0 bukan himpunan penyelesaian.
Berarti untuk yang garis coklat ini 0,0 bukan himpunan penyelesaian dari grafik yang warna coklat. Berarti kita beri arsiran. Nah, untuk X kurang dari sama dengan 3, apakah 0 kurang dari sama dengan 3? Ya, betul. Berarti 0,0 himpunan penyelesaian untuk X kurang dari sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 yang ini ya. 0,0 HP, berarti ini HP-nya X sama dengan 3. Berarti 0,0 tidak boleh terkena arsiran. Berarti kita arsir di luarnya. Sret. Lalu masuk ke Y kurang dari sama dengan 4. Apakah 0 kurang dari sama dengan 4? Iya, benar. Berarti 0,0 HP untuk Y kurang dari sama dengan 4. Nah, Y sama dengan 4 kan di sini. 0,0 tidak boleh terkena arsiran, berarti kita arsir yang luar. Seperti ini. Jadi, himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan ini adalah daerah yang bersih dari arsiran. Tidak ada arsiran sama sekali, yaitu yang bagian tengah ini ya. Ini adalah himpunan penyelesaian. Ya, jadi kali ini materi itu yang kita bahas. Selanjutnya kita memasuki pemodelan matematika. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.